Di dalam metode kesufian itu sangat banyak cabang-cabang dan cara-cara yang dilakukan di dalam metode kesufian ini. Di antaranya ada al-mujahadah, ada ar-riyadhah. Di dalam ar-riyadhah itu ada yang namanya takhalli, tahalli atau tajalli. Nah, kita bahas di sini. Yang pertama adalah al-mujahadah. Al-mujahadah adalah usaha sungguh-sungguh untuk menghilangkan segala hambatan pribadi, harta, kebanggaan, taklid, dan maksiat yang menghambat, yang menjadikan antara kita dengan Allah ada tembok pemisah, ada tabir pemisah. Bagaimana tabir pemisah itu hilang, penutup antara kita dengan Allah, sehingga kita bisa lebih dekat kepada Allah. Ya, caranya itu adalah dengan al-mujahadah, dengan menghilangkan hambatan-hambatan pribadi. Ya, mujahadah diibaratkan sebagai jihad. Man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang betul-betul berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan menunjukinya, memberikannya petunjuk berupa jalan-jalan kami. Nah, di antaranya yang dipahami oleh ulama, yang cara untuk diberikan petunjuk oleh Allah adalah dengan al-mujahadah. Hidup adalah perjalanan yang melatih diri dalam 4 hal bagi meningkatkan keimanan: taubat, mengosongkan diri dari perkara-perkara dosa; muraqabah, yakin senantiasa merasa diri diawasi oleh Allah; muhasabah, menyadari salah diri, berpikir dan berusaha berbuat yang lebih baik senantiasa setiap masa; mujahadah, berjuang dan berusaha bersungguh-sungguh melawan hasutan dalam menangani jiwa daripada perkara-perkara yang keji dan mungkar. Kemudian ada cara yang lainnya, yaitu ar-riyadhah. Ar-riyadhah adalah latihan itu untuk mendekatkan diri pada Tuhan dengan selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadah. Kegiatan sufistik, ya ini kan masuk ke dalam metode kesufian. Makanya ini disebut kegiatan sufistik. Ini berlangsung di bawah bimbingan seorang guru. Ini sebagai bimbingan sebagai seorang guru. Atau yang lebih kita pahami banyak yang sekarang itu adalah tarekat-tarekat. Tarekat Naqsabandiyah dan lain sebagainya, itu yang banyak dipahami oleh masyarakat. Yaitu dibimbing langsung oleh seorang guru mursyid. Guru tarekat itu kan disebut dengan guru mursyid. Ya. Berlangsung di bawah bimbingan seorang guru yang benar-benar berkualitas dalam hal ilmu, kemampuan dan wewenang sebagai mursyid. Berguru kepada guru mursyid. Ini sesuai juga anjuran dalam hadis Nabi yang mengatakan, hadis riwayat Abu Daud, hendaklah engkau selalu bersama Allah. Jika tidak mampu, berusahalah selalu bersama orang-orang yang dekat dengan Allah, karena sesungguhnya orang itulah yang akan menyampaikannya kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Inilah yang dikatakan ar-riyadhah. Latihan mendekatkan diri kepada Allah dengan berusaha meningkatkan kualitas ibadah. Kemudian kegiatan ini juga berlangsung di bawah bimbingan seorang guru, artinya diawasi. Sebagaimana contoh di pesantren itu kan diawasi oleh pembina-pembinanya, yang ustadz-ustadz yang ada di pesantren. Seperti itulah gambaran kira-kira dari seorang mursyid ini, agar kita dalam hal beribadah betul-betul berkualitas, ya, karena dipandu oleh orang yang sudah berpengalaman. Nah, penting itu kita mempunyai guru mursyid. Ya, perangilah hawa nafsumu dengan ketaatan seolah-olah batin. Nah, kemudian riyadhah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah itu akan artinya akan ada ketenangan. Ini himbauan bagi kita adalah pedoman.
Nah, paling tidak di gambaran dalam kehidupan sehari-hari ada ustadz-ustadz yang kita rutinkan untuk mendengar ceramahnya. Kita mempunyai guru yang patut diteladani, karena guru atau kita baratkan kita mencari ulama. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Itulah yang kita cari di dalam ke depan untuk agar membimbing kita menjadi lebih baik karena dia lebih berpengalaman. Ya, kita lihat di sini, ini kan tadi ada metode taat syariat, metode pengembangan diri, kemudian ada metode kesufian. Nah, di antara ketiga metode tersebut, ya, metode taat syariat, metode pengembangan diri, metode kesufian ini dianggap lebih tinggi oleh Al-Ghazali dalam proses peningkatan derajat keruhanian, khususnya dalam meraih akhlak terpuji. Ya, adapun praktek dari metode kesufian itu adalah contohnya membiasakan diri bersifat zuhud. Ya, zuhud itu kan bersifat sederhana, meninggalkan dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan dunia hanya karena Allah, untuk kepentingan akhirat. Nah, walad darul akhirah, bahwasa illa mata'ul ghurur, bahwasanya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwasanya kesenangan dunia itu hanyalah sementara. Nah, ini salah satu dalil berkenaan dengan zuhud. Nah, zuhud inilah salah satu metode kesufian. Ada juga melakukan riyadhah, mendekatkan diri kepada Allah. Riyadhah kan artinya olahraga, artinya olahraga rohani, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian meningkatkan kualitas ibadah. Nah, di kalangan ahli, ya lebih lanjut di kalangan ahli tasawuf, ini pendalamannya dalam ilmu tasawuf, kita mengenal sistem pembinaan mental. Ada istilah tahalli, ada tahalli, dan kemudian ada tajalli. Kita lihat yang utama itu adalah tahalli. Tahalli adalah mengosongkan atau membersihkan. Nah, membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela, karena sifat-sifat tercela itulah yang dapat mengotori jiwa manusia. Contoh, setitik hitam jika tak dibersihkan itu lama-kelamaan akan mengotori hatimu. Ini ibarat hati. Ini sedikit-sedikit noda-noda hitam ini, tambah lama tambah banyak noda di hati kita ini. Ini adalah sifat-sifat tercela yang dimiliki, ya, yang mesti harus dijauhkan dalam kehidupan. Sebab setiap perbuatan dosa itu sudah ada noda hitam di dalam hati kita. Ya, yang noda hitam ini harus kita bersihkan. Ya, harus kita jadikan bersih. Ya, karena apa? Karena setitik hitam jika tak dibersihkan, itu lama-lama itu akan mengotori hati kita. Kalau hati kita kotor, ya otomatis ya sudah tertutup. Kehidupan kita yaitu ya sudah kolbun yang tidak selamat, sudah mempunyai hati yang tidak selamat, mudah saja berbuat maksiat dan lain sebagainya yang akan berdampak kepada kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan diri dan merugilah orang yang mengotori dirinya. Artinya kalau kita mengotori diri kita, membuat noda-noda hitam di dalam hati kita tidak akan beruntung, tidak akan bahagia hidup dunia ini. Padahal kita ingin bahagia, aman, dan tentram. Maka kita harus menggunakan cara tahalli ini, yaitu mengosongkan dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela. Karena sifat-sifat tercela itulah yang dapat mengotori jiwa manusia. Nah, kemudian lanjut kepada tahap selanjutnya, yaitu tahalli. Setelah kita kosongkan hati kita, umpamanya sudah bersih umpamanya dari dosa, kita harus mengisinya. Ya, mengosongkannya itu dari sifat-sifat
tercela. Mengisi jiwa dengan perbuatan yang positif, mengisi jiwa yang telah kosong dari sifat-sifat tercela dengan sifat-sifat yang terpuji, itu mahmudah. Ya. Awalnya ini hati yang tiada dosa, kemudian apabila kita berbuat dosa, satu titik hitam itu akan muncul. Nah, kemudian semakin lama semakin bertambah dosa, semakin bertambah titik hitam. Ini contohnya. Dan sampai satu masa hati kita yang penuh dengan dosa, macam kita sudah tiada hati. Kemudian bila kita berzikir atau membaca Al-Quran sedikit demi sedikit, hati kita itu semakin bersih. Dan apabila kita bertobat dan muhasabah dengan dosa-dosa yang mengotorinya, hati kita akan semakin pulih dari kotoran. Jika hati kita bersih, kita isi jiwa yang telah kosong ini dengan sifat-sifat yang terpuji, ya otomatis akan mudah menerima kebenaran, akan menjadikan kita hidup bahagia baik di dunia dan di akhirat. Nah, jadi dalam rangka pembinaan mental, penyucian jiwa sehingga dapat berada itu dekat dengan Tuhan, maka pertama kali yang dilakukan adalah pengosongan atau pembersihan jiwa dari sifat-sifat tercela hingga akhirnya sampai pada tingkat berikutnya dengan apa yang disebut tajalli, yaitu tersingkapnya tabir. Nah, setelah kita tahalli, mengosongkan diri, ya, kemudian tahalli, mengisi jiwa dengan sifat positif, ibaratnya gelas, ya, gelas yang awalnya berisi air kotor, kita tuangkan, kita buang air yang kotor itu. Setelah gelas itu kosong, kita isi dengan air yang bersih. Nah, kemudian kita tingkatkan kebersihan dari air yang terdapat di dalam gelas ini, sehingga tersingkap yang namanya tajalli di dalam ilmu tasawuf, yaitu tersingkapnya tabir. Tabir itu adalah batas pemisah antara kita dengan Allah. Sebab jika hati kita itu punya noda hitam ini adalah tabir. Nah, ini adalah penghalang antara kita dengan Allah. Bagaimana caranya? Ya, kita harus berbuat akhlak terpuji supaya noda-noda hitam sebagai penghalang ini hilang dari kita, sehingga kita mudah berinteraksi secara rohani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan mudah urusan kita kalau hati kita bersih, kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang tajalli yang diharapkan, tersingkapnya itu tabir-tabir. Nah, rahasia Allah yang tersingkap. Ya, jika tersingkap dengan kita, ya Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan. Nah, tajalli setelah seseorang melalui dua tahap tersebut, maka tahap ketiga yaitu tajalli. Seseorang hatinya terbebaskan dari tabir hijab, yaitu sifat-sifat kemanusiaan, atau memperoleh nur yang selama ini tersembunyi, gaib atau fana segala selainnya Allah ketika tampak tuh tajalli wajahnya. Tajalli adalah tersingkapnya tirai penyingkap dari alam gaib atau proses mendapatkan penerangan dari nur gaib sebagai hasil dari suatu meditasi. Dalam sufisme, proses tersingkapnya tirai akan penerimaan nur gaib dalam hati seseorang mediator tersebut, yaitu proses penghayatan gaib yang merupakan anugerah dari Tuhan di luar adik kuasa manusia. Tajalli berarti Allah menyingkapkan dirinya kepada makhluknya. Penyingkapan diri Tuhan tidak pernah berulang secara sama dan tidak pernah pula berakhir. Penyingkapan diri Tuhan itu berupa cahaya batinnya yang masuk ke hati. Apabila seseorang bisa melalui dua tahap tahalli dan tahalli, maka dia akan mencapai tahap yang ketiga, yaitu tajalli, yang berarti lenyap atau hilangnya hijab dari sifat kemanusiaan atau terangnya nur yang selama itu tersembunyi atau fana segala sesuatu kecuali
Allah. Ketika tampak wajah Allah, tajalli merupakan tanda-tanda yang Allah tanamkan di dalam diri manusia. Tajalli yang merupakan tanda-tanda yang Allah tanamkan di dalam diri manusia supaya ia dapat disaksikan. Setiap tajalli melimpahkan cahaya demi cahaya sehingga seseorang yang menerimanya akan tenggelam dalam kebaikan. Jika terjadi perbedaan yang dijumpai dalam berbagai penyikapan itu, tidak menandakan adanya perselisihan di antara guru sufi dan masing-masing manusia unik. Oleh karena itu, masing-masing tajalli juga unik, sehingga tidak ada dua orang yang merasakan pengalaman tajalli yang sama. Tajalli itu melampaui kata-kata. Tajalli adalah ketakjuban, yaitu adalah sebagai sebuah hal yang sulit dijangkau dengan akal, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana Allah menyingkap dirinya terhadap diri manusia, bagaimana gambarannya, ya itu kita tidak tahu persis seperti apa di dalam ilmu tasawuf. Yang jelas Allah menampakkan wajahnya, itu rahasia-rahasia Allah nanti akan tersingkap jika kita sampai ke tahap tajalli.